Baik, kita tiba di segmen terakhir, pemirsa. Pak Sugiyah, tadi Anda mengatakan masing-masing tidak apa-apa, jalan saja. Kalau kepolisian mau membentuk, dari teman-teman yang di lembaga HAM mau membentuk, silakan saling melengkapi satu sama lain. Tapi pertanyaan saya, Pak, sebetulnya kan negara itu punya semua perangkat untuk bisa membuktikan dengan mudahnya, mau nunjuk siapa itu gampang dibuktikan. Jadi pertanyaan saya, apa yang tidak bisa dilakukan oleh negara kita, tapi bisa dilakukan oleh tim independen ini sekarang untuk membuktikan itu? Ya, saya pikir sekali lagi jangan dikotomikan bahwa apa yang dilakukan oleh 6 lembaga nasional ini bukan bagian dari tugas negara. Karena ya secara fungsi dan status 6 lembaga nasional ini adalah bagian dari negara. Saya pikir itu. Tapi saya tidak mau membahas itu karena saya dikasih waktu 1,5 menit lagi untuk closing statement. Oke, apa Pak? Saya melihat apa yang terjadi di Agustus kemarin, terlepas bahwa ada kelindahan kepentingan global maupun intrik dari dalam, bahwa ada upaya yang sangat sistematis bagaimana rakyat itu menjauh dari negara. Bagaimana setiap institusi negara itu diprovokasi untuk saling curiga. TNI dicurigai, polisi dicurigai, DPR dicurigai, mahasiswa civil society dicurigai. Saya pikir ini yang harus kita tuntaskan secara bersama dengan konsolidasi kebangsaan yang sudah dilakukan oleh Bapak Prabowo Subianto. Saya pikir terlepas nanti apa temuan tim gabungan pencari fakta terkait dengan fakta-fakta yang terjadi dan siapa dalangnya dan bahkan mungkin penegakan hukumnya, tapi yang paling penting adalah rekomendasi ujungnya adalah bagaimana peristiwa ini tidak terulang lagi. Bagaimana konsolidasi kebangsaan itu bisa menuntaskan semua persoalan-persoalan yang terjadi kemarin sehingga kita tidak saling curiga lagi, tapi kita bersatu untuk katakanlah, apalagi Pak Prabowo seperti yang dikatakan tadi, banyak sekali agenda-agenda Pak Prabowo itu yang saya pikir kalau itu dituntaskan, ini sebagian besar kan ini kan bara api dari yang menyala-menyala ini kan mungkin persoalan kesenjangan, persoalan ketidakpuasan, persoalan ekonomi yang semakin sulit. Saya pikir kita fokus di situ nanti. Saya pikir itu. Oke, kita saling memperbaiki diri ya, fokus untuk membenahi juga akar masalah di dalam negeri. Dan satu lagi sebagai statement terakhir, bahwa kami juga mengintrospeksi diri, bahwa semua lembaga negara seperti yang dikatakan oleh Pak Prabowo. Kami kemarin dipanggil Mbak sebagai fraksi dari Partai Gerindra. Pak Prabowo mewanti-wanti bahwa dengan situasi yang ekonomi sulit, jangan anggota DPR itu salah ucap, salah tingkah laku, fleksi dan lain sebagainya, berempatilah terhadap rakyat. Saya pikir itu yang perlu kita lakukan secara bersama-sama. Oke, Mbak Ulta, closing statement tadi 2 menit mau ngomong apa? Tadi saya minta 2 menit ya. 1,5 menit, Mbak. Oke, 1,5 menit izin. Jadi kalau misalnya saya melihat kan, kalau saya melihatnya dari global politics. Tadi Bapak udah menjelaskan dari national politics. Jadi begini Mbak, kalau menurut saya, Pak Prabowo ini kan sangat tegas dengan kepentingan negaranya. Kita dalam dunia multipolar ini kan semua negara berebut untuk menjadi hegemoni. Saya yakin bahwa Bapak dan Ibu juga tahu gitu. Jadi ketika ada operasi intelijen itu untuk mengubah rezim, artinya mengubah rezim kan ini yang disorak-sorakin oleh influencer itu, bilang kayak revolusi bla 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 gitu kan. Itu kan untuk mengubah pemerintahan karena mungkin negara asing ini tidak senang dengan Pak Prabowo karena tidak bisa diatur kan. Mengubah rezim dengan operasi intelijen selama yang saya pelajari itu lebih murah kosnya dibandingkan invasi langsung secara militer. Contohnya Afghanistan itu Amerika itu menghabiskan 33 kuadriliun. 33 kuadriliun itu kalau dibagi kepada seluruh masyarakat Indonesia, mereka akan dapat 114 juta per orang, dibandingkan mereka menghabiskan uang untuk operasi intelijen menggulingkan pemerintahan. Udah ada berita terbaru, walaupun itu kita harus teliti, USAID itu mengeluarkan dana 14 triliun. 14 triliun doang, bukan 33 kuadriliun untuk menggulingkan pemerintahan Nepal. Artinya apa? Kalau saya orang bego nih ya, milih 14 triliun atau 33 kuadriliun. Saya akan milih operasi intelijen, menggulingkan pemerintahan, tujuannya sama, dan kelebihan dari operasi intelijen ini adalah tidak bisa ditunjuk. Liminal warfare. Tidak bisa nunjuk ini siapa gitu. Jadi semoga Pak Presiden atau timnya mendengar. Baik. Payung utama dalam dunia multipolar ini, perlindungan presiden itu adalah intelijen. Jadi kalau intelijennya itu tidak mengerti tentang geopolitik, tidak mengerti bagaimana kontra intelijen, ya udah selesai. Karena intelijen ketika dunia multipolar ini bukan cuma tentang deteksi dini, tapi bagaimana mengambil keputusan strategis secara cepat. Ini perspektif baru juga ya, bagaimana intelijen kita juga harus diperkuat lagi. Mbak Ani, singkat? Ya, tentu
Tim independen pencari fakta dari 6 lembaga HAM ini kan ingin mendorong nantinya ada perlindungan HAM, kemudian tidak terjadinya impunitas, mengungkap kebenaran dan mendorong adanya pemulihan, dan kami tentu akan bekerja dengan objektivitas, imparsialitas dan akuntabilitas. Nah, kami mengharapkan adanya dukungan dari DPR RI ya, dari komisinya Pak Sugiat, kemudian dari pemerintah untuk diberikan akses seluas-luasnya bagi para pihak yang kami panggil, informasi yang kami butuhkan gitu ya, sehingga tim ini bisa bekerja sesuai dengan tujuan ruang lingkup yang ingin kami capai. Dan tentu kami ingin mengundang semua masyarakat yang ingin memberikan informasi. Kami sangat terbuka untuk menerima informasi tersebut, terutama bagi organisasi masyarakat sipil yang selama ini berjibaku untuk melakukan advokasi, upaya-upaya pemberian bantuan hukum bagi para korban yang sejak aksi tanggal 25 itu ditangkap, ditahan, bahkan sebagian sudah ditetapkan sebagai tersangka. Terima kasih Mbak Anis. Terakhir Pak Lukman. Ya, begini, ini momentum yang sangat baik bagi Presiden. Tidak hanya selaku kepala pemerintahan, tapi juga kepala negara. Untuk bagaimana beliau dengan kepemimpinannya ini lalu kemudian mampu, tadi itu segala fitnah, tuduhan, dugaan, dan lain sebagainya, itu betul-betul bisa menyelesaikan segala silang sengketa. Jadi itu satu poin. Yang kedua, kami berharap bahwa semua penyelenggara negara itu perlu punya sensitivitas yang lebih tinggi, gitu, kepekaan. Jadi rasa. Dalam bahasa kami nurani, menggunakan nurani yang lebih. Karena ini sekarang ini kita berada dalam kondisi di mana masyarakat sudah lihat saja di sosial media kita dan seterusnya, dan itu harus betul-betul dimengerti gitu. Oleh karenanya kebersamaan ini jangan diganggu, jangan. Nah, maka cara mengungkap, jadi sudah baik misalnya ya ada setuju dengan investigasi, tapi lalu kemudian menterinya, Menko-nya mengatakan sudah nggak perlu lagi, cukup yang ada. Hal-hal pernyataan-pernyataan seperti itu bisa mengganggu apa yang selama ini sudah mulai membaik. Presiden sudah bagus sekali goodwill-nya untuk membentuk komisi reformasi kepolisian. Itu kan tuntutan masyarakat. 17+8 itu antara lain itu. Tapi kita menunggu juga isinya apa nih? Orang-orangnya siapa, lalu kemudian nanti prosesnya, mekanismenya dan hasilnya seperti apa. Jadi momentum ini adalah sesuatu yang peluang emas bagi Bapak Presiden untuk bisa membuktikan apa yang selama ini menjadi janji-janjinya. Jangan sampai padam. Terima kasih. Terima kasih semuanya sudah bergabung di Kontroversi. Pemirsa, kebenaran tidak bisa disembunyikan, cepat atau lambat ia akan muncul ke permukaan. Tuntaskan tragedi Agustus Kelabu, jangan sampai abu-abu. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.